antusias membongkar kebohongan ini, membongkar daripada kasus ini, maka kami turun untuk melakukan dan melakukan aspirasi. Maka perlu kami sampaikan kepada Bawaslu Riau Selatan. Kemarin kami memberikan rekomendasi membuka C plano dan saksi keberatan ada 7 partai untuk bersepakat membongkar kotak suara. Namun pimpinan Bawaslu memerintahkan bahwa putusan ada di tangan Bawaslu. Kita pastikan ini akan ada cacat hukumnya. Nanti di laporan akan kami teruskan ya di Bawaslu Provinsi DKPP dan bila perlu akan kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak semerta-mertanya kami melakukan yang namanya keributan atau protes. Namun kami masyarakat Riau Selatan merasa rugi dengan keputusan sepihak ini. Seakan-akan Bawaslu Riau Selatan pasang badan di Partai PDI Perjuangan. Yakinlah bahwa kami ini anak muda siap membongkar ini. Dan kami pastikan jika ada pelanggarannya kami akan tetap memantaunya sampai tingkat provinsi dan pusat. Yakin Partai PSI akan terdepan untuk membongkar ini. Mereka itu. Terima kasih. Baik, untuk itu permohonan kami kepada pimpinan Bawaslu Riau Selatan agar bisa menemui kami, menemui masyarakat Riau Selatan ini, memberikan jawaban-jawaban terutama terkait laporan saya kemarin. Kita harus pertegas bahwa saya telah menyampaikan laporan secara resmi di Bawaslu Riau Selatan terkait pelanggaran pemilu, penggelembungan suara, pergeseran suara dari caleg yang satu ke caleg yang lain. Kasihan kita loh, caleg-caleg yang sudah berjuang. Itu ada Ibu Isolir dari Partai PAN. Dia dicurangi oleh sesama caleg di Kecamatan Toba. Ada penggelembungan suara, ada pelanggaran pemilu yang dilakukan secara sistematis. Mereka mengubah C plano. Ini sangat sadis ini. Kalau ini dibiarkan, tentunya masyarakat Riau Selatan akan takut berjuang menjadi caleg. Demikian juga kepada Bapak sama Hatta Mulyono dari Partai PDIP. Ini kasus yang sama di 2019. Kemarin di pleno saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai kasus ini akan terbawa-bawa namanya Selatan di level provinsi maupun level nasional. Kami kemarin sudah sampaikan bahwa masalah ini supaya diselesaikan di Riau Selatan. Namun kita tidak tahu mengapa Bawaslu Riau Selatan sangat berani membiarkan kecurangan ini. Ini kami masyarakat Riau Selatan sangat menyayangkan tindakan-tindakan Bawaslu Riau Selatan. Padahal Bawaslu Riau Selatan ini sangat mulia prinsipnya, sangat mulia motonya. Jadi motonya adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini seharusnya adalah tugas dari pimpinan Bawaslu Riau Selatan dalam mengimplementasikan, dalam melaksanakan, dalam mewujud nyatakan prinsip-prinsip Bawaslu Riau Selatan ini. Bawaslu secara umum yaitu menegakkan keadilan pemilu. Namun yang terjadi kemarin di Kecamatan Toba sangat disayangkan. Tidak ada polemik di Kecamatan Ulunoyo kasus yang sama. Ini kami sampaikan bahwa Kecamatan Ulunoyo kemarin ada juga kasus yang sama. Ini tolong direkam media. Kasus yang sama kemarin ada terjadi di Kecamatan Ulunoyo, yaitu yang dilaporkan yang ada keberatan dari saksi PDIP. Namun hanya sedikit saja keberatan saksi daripada PDIP di Kecamatan Ulunoyo. Bawaslu Riau Selatan dengan cepat, dengan sigap mengeluarkan rekomendasi buka kotak suara. Demikian juga kasus di Kecamatan Sinu, kasus yang sama.
ada saksi dari PDIP yang menyampaikan keberatan, maka dengan sigap, dengan cepat Bawaslu Selatan langsung mengeluarkan putusan rekomendasi membuka kotak suara. Tapi di Kecamatan Toba kami sangat sayangkan, kami sangat sedih. Bukti-bukti sudah jelas, sudah nyata bahwa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum caleg. Kami secara pribadi sudah menyampaikan kecurangan-kecurangan ini di Bawaslu Selatan. Namun Bawaslu Selatan tidak memberikan rekomendasi atau putusan membuka kotak suara. Namun hanya putusan atau rekomendasi membuka C plano atau C hasil. Oke, kita hargai. Kemarin kata Bawaslu Selatan dan KPU Selatan, oke, kita ikuti dulu putusan itu, kita cermati dulu C hasil atau C plano. Maka apabila nanti ada kesalahan-kesalahan di C hasil tersebut, maka akan diberikan ruang kepada saksi untuk melakukan keberatan. Namun kemarin pada saat pencermatan pembukaan C hasil atau C plano di Kecamatan Toba, saya secara pribadi melihat langsung bahwa di C hasil, di C plano itu ada coretan-coretan yang sangat jelas. Yaitu di Desa Wilisataru, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Di C hasil itu, di C hasil saya saksikan dengan mata saya sendiri bahwa ada coretan-coretan, ada yang diubah di nomor urut 1, ditambahkan. Yaitu suara dari nomor 3 dan nomor 4 dimasukkan kepada nomor 1 Gedonis Madulu. Demikian juga di Desa Bangunanabo, di Partai PAN, secara mata saya sendiri menyaksikan bahwa ada juga kesalahan-kesalahan di C hasil atau di C plano. Ini kan sudah ada kecurangan. Kemarin di film sudah saya sampaikan kepada Ibu Ketua ini. Ibu Ketua ini pura-pura bodoh ini. Semalam kemarin saya sampaikan. Bahkan saya katakan bahwa pada kesempatan ini Bawaslu Selatan tidak melakukan pengawasan atas putusannya sendiri. Mereka hanya dulu santai. Seharusnya ini kemarin itu Ibu harus dan semua komisioner ini harus langsung menyaksikan hasil kemarin. Apakah ada kecurangan? Apakah ada yang dicoret di dalam C hasil kota tidak? Tetapi kemarin Ibu hanya dulu santai. Anda hanya menyuruh staf Anda. Itu adalah kesalahan. Saya sampaikan bahwa Bawaslu Selatan tidak melakukan pengawasan secara cermat atas putusan-putusan. Padahal ada putusan ini, kasus ini adalah kasus yang sangat urgent. Seharusnya Bawaslu Selatan harus hadir dan melakukan pengawasan, melakukan pencermatan secara teliti di C hasil. Apakah ada kecurangan atau tidak? Tetapi saya sampaikan ini, saya secara pribadi telah menyaksikan C plano kemarin, C hasil kemarin, ada TPX, banyak sekali TPX. Dan secara aturan bahwa di TPX dengan satu syarat harus ada paraf. Maka saya sampaikan kepada Ibu terhormat, Ibu Rene Jemua, pada pimpinan Bawaslu, Bapak Yosua, kepada Bapak Romanus Salawa, saya sampaikan dengan mata saya sendiri. Saya menyaksikan hasil itu di C hasil. Ada yang di TPX, baik di TPS 1, 2, 3, dan 4 di Desa Wilisataru. Itu di Partai PDIP. Demikian juga di Partai PAN, TPS 1, 2, 3, dan Desa Bangunanabo. Inilah kesalahan-kesalahan kita. Kita biarkan. Sangat sedih kalau hal ini kita biarkan. Seharusnya Bawaslu Selatan hadir dan mampu melaksanakan moto Bawaslu. Tadi saya katakan dan berulang kali saya katakan. Saya sampaikan bahwa saya juga adalah mantan staf Bawaslu Selatan. Jadi problematika dan aturan di Bawaslu Selatan sedikit saya tahu. Harus Ibu paham itu. Jadi saya katakan bahwa salah satu moto Bawaslu Selatan yaitu bersama rakyat. Bersama rakyat ini Bawaslu pemilu itulah kami. Dan bersama Bawaslu itulah orang Bapak menegakkan keadilan pemilu. Itulah tugas amanah rakyat, amanah negara. Rakyat dan negara telah mempercayakan Bapak Ibu menjadi hakim dan polisi pemilu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Tidak ada mereka terapkan, tidak mereka tegakkan keadilan pemilu itu. Apakah hal ini
Tadi saya katakan di Ulunoyo dan di Majen, ketika partai PDIP yang keberatan, maka dengan cermat, dengan teliti, dan dengan sigap, dengan cepat, Ibu Nelly Jebuaini sebagai ketua Bawaslu langsung mengeluarkan rekomendasi membuka kotak suara. Tetapi di Kecamatan Toba yang jelas-jelas ada bukti, sangat jelas buktinya Ibu berdosa kalau misalnya hal ini Ibu biarkan. Ibu telah disumpah, Ibu telah digaji oleh negara, Ibu sangat berdosa. Ibu berdosa kalau misalnya pelanggaran ini Ibu biarkan. Kalau Ibu biarkan, saya katakan Ibu berdosa karena Anda telah disumpah sebelum Anda bertugas. Jadi sekali lagi saya bacakan lagi apa yang menjadi tuntutan kita. Kami sudah cantumkan di spanduk. Yang pertama sekali, kami tidak percaya lagi dengan KPU dan Bawaslu Selatan sebagai penyelenggara pemilu di Selatan karena telah merusak demokrasi dengan membiarkan pelanggaran pemilu atau penggelembungan suara di Kecamatan Toba. Yang kedua, ini yang jelasnya, ini kami sampaikan, mari kita kawal kemenangan Putri Lasori. Mereka inilah mendapatkan suara murni. Yang pertama, isolir mulai dari Partai PAN yang menang sesuai hasil suara yang dicoblos oleh masyarakat dan dibuat kalah karena dicurangi di Kecamatan Toba. Yang kedua, demikian juga Bapak Samahata Mulyono dari Partai PDIP yang menang sesuai hasil suara yang dicoblos oleh masyarakat namun kalah karena dicurangi oleh penyelenggara pemilu. PPK Kecamatan Toba, KPU Selatan, dan Bawaslu Selatan. Mereka bersongkol mengalahkan orang-orang yang menang ini. Mereka bersongkol. Mereka sengaja mengalahkan ini dengan membiarkan pelanggaran itu. Mereka tidak menganulir apa keberatan para saksi. Kami mohon supaya hal ini menjadi pertimbangan Bawaslu Selatan. Yang ketiga, ini kami meminta ketegasan KPU Selatan dan Bawaslu Selatan atas laporan dugaan pelanggaran atau pengalihan suara caleg di antaranya pada TPS 1, 2, 3, 4 di Desa Wisata Kecamatan Toba. Yang kedua pada TPS 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3 di Desa Maruganur Kecamatan Toba. Maka permohonan kami, walaupun sudah ditetapkan, maka pada media ini adalah menjadi sebuah atensi bagi kita. Permohonan kami juga memohon keadilan pemilu. Kami meminta untuk melakukan buka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang suara. Demikian juga yang tiga sama. Jadi kemarin kawan-kawan masyarakat Selatan dan media pada saat pleno ini begitu tegang kemarin, saya secara pribadi mendapatkan banyak intimidasi, banyak upaya-upaya supaya saya dikeluarkan dari ruang pleno. Mereka mempersoalkan mandat saya, yaitu Komisioner KPU Selatan atas nama siapa namanya itu yang apa itu sana, si Famadodo. Wow, dia juga tidak tahu apa-apa itu kemarin, lagi jalan proses pidananya kemarin. Jadi saya pribadi banyak mendapatkan intimidasi dan upaya-upaya supaya saya bungkam di dalam mengungkap kebenaran ini. Kemudian kemarin itu proses putusan telah dilakukan oleh Bawaslu Selatan dan dilaksanakan oleh KPU Selatan. Walaupun putusan itu kami menilai bahwa itu adalah putusan yang tidak adil. Tidak adil karena mengapa? Tidak adil karena kami menilai putusan itu adalah terkesan tebang pilih. Kalau di Ulunoyo karena yang keberatan adalah PDIP, buru-buru Bawaslu Selatan langsung mengeluarkan rekomendasi dengan kotak suara. Di sini juga demikian karena yang keberatan adalah Partai PDIP. Bongkar keluar putusan Bawaslu Selatan membongkar. Nah, ini nanti coba dijelaskan pada pimpinan Bawaslu. Ini adalah kami menduga ini berafiliasi dengan partai politik.
Ini bukti nyata ini, dan semua rekaman video sudah saya sudah dapatkan. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, kita akan berurusan baik di Bawaslu provinsi maupun di meja hijau sidang DKPP. Hati-hati orang bapak. Oke, kemudian proses putusan itu telah berjalan. Maka kami menyaksikan Ceplano ada yang salah di situ, sudah kotor dan sudah dimanipulasi Ceplano itu atas hasil. Maka kami menyampaikan keberatan. Namun pimpinan sidang KPU Selatan atas nama Beni, saya kurang tahu nama lengkapnya, yang penting Beni Benedictus Halawa, mengatakan kemarin bahwa hal ini kita putuskan dengan alasan yang pertama karena limit waktu. Ini kan alasan tidak masuk akal. Ini sudah mereka setting untuk Kecamatan Toba ini, mereka buat di akhir-akhir terakhir. Nah ini media harus paham, inilah strategi Bawaslu Selatan dan KPU Selatan. Bawaslu Selatan dan KPU Selatan mereka setting supaya Kecamatan Toma ini plenonya di akhir, sehingga mereka akan dapat alasan bahwa tidak ada lagi kesempatan membuka kotak suara. Kemudian Bawaslu, kemudian KPU Selatan, jadi KPU Selatan atas nama Beni sebagai pimpinan sidang dan kemudian sekaligus sebagai ketua KPU Selatan mencoba menggiring, membawa alur pikiran semua saksi, terutama saksi yang keberatan, untuk mengisi form kejadian. Ini upaya mereka, ini kambing hitam penyelesaian di pleno Selatan. Mereka mencoba menggiring supaya diisi form kejadian khusus atau keberatan, dan dia mengatakan hal ini tidak boleh kita selesaikan di sini, dan kita akan selesaikan di provinsi. Ini adalah sebuah pembodohan, sebuah upaya jahat KPU Selatan dan Bawaslu Selatan meloloskan, membiarkan kecurangan di Kecamatan Toma. Ini tidak adil. Maka kita harus sepakat, kita sampaikan melalui forum aksi damai ini yang disaksikan oleh media, yang disaksikan oleh masyarakat Selatan. Kita meminta dan mengharapkan kepada Bawaslu Selatan agar menindaklanjuti ulang putusannya, supaya sampah-sampah di Selatan ini jangan lagi dibawa di provinsi. Supaya sampah-sampah di Selatan ini, kecurangan, kejahatan pemilu yang dilakukan oleh kedua lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu Selatan ini, jangan sampai hanya gara-gara kalian tercoreng namanya Selatan. Itu adalah beban moral kami sebagai masyarakat Selatan. Jangan kalian nodai demokrasi di Selatan. Jangan kalian nodai, jangan kalian bawa nama Selatan tercoreng, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kita sudah ada label, kita sudah dicap bahwa proses demokrasi, proses pemilu di Selatan ini adalah zona merah, zona yang penuh kejahatan, zona yang penuh dengan, gimana bilangnya, sangat sedih. Orang mati aja sedih, apalagi kita ini orang hidup. Arwah-arwah penggerak pemekaran Kabupaten Selatan sangat sedih dengan ulah dua lembaga ini, terutama Bawaslu Selatan ini. Bawaslu Selatan ini, Ibu Nele juga ini pura-pura bodoh ini. Selama saya sudah perhatikan ibu ini, pura-pura bodoh. Jadi kita menduga ada titipan orang tertentu di dalam meloloskan kejahatan pemilu. Jadi sekali lagi kami mohon supaya hal ini nanti disampaikan apa yang menjadi klarifikasi, terutama atas laporan dan atas kecurangan pemilu yang telah kami sampaikan kepada Bawaslu Selatan. Jadi itu dari saya, dan sekali lagi kami dari masyarakat Selatan, terutama saya yang berorasi kepada pihak keamanan. Di sini ada Pak Kasat, ada juga Pak Pak Reskrim. Kami di sini adalah, tentu kami yakin percaya pihak keamanan ini adalah berpihak kepada masyarakat, melakukan pengamanan. Kami yakin dan percaya juga pihak bapak-bapak keamanan akan menjaga kita, dan demikian juga pada teman-teman
yang ikut dalam aksi ini jangan membuat anarkis. Silakan lirik kiri kanan, jangan sampai terprovokasi. Ketika ada yang terprovokasi, libas, jangan biarkan. Jangan sampai kita dicurangi atau ada oknum-oknum yang mau merusak aksi ini. Kalian harus jaga keamanan. Oke, dan kami kembalikan kepada Bung Rumusan Raya. Baik pimpinan Komisioner Bawaslu Selatan, tentu secara pribadi dengan Ibu Jibua, saya udah chat beliau ini bahwa jangan ambil resiko Bu. TPS yang saya kirim sama Ibu dan foto rame-rame mengubah Cepalu itu saya kirim sama Ibu dan juga kepada Komisioner Bawaslu, KPU. Namun sedikit pun tidak Ibu gentar melihat itu. Saya pribadi Bu, tidak posisi Ibu sebagai Komisioner Bawaslu. Gemetar aku melihat Bu. Tetapi Ibu semalam itu mengambil tindakan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Namun percayalah Bu, kita akan ketemu. Kalau tidak mendapat keadilan di Desa Selatan, di tingkat provinsi dan di Jakarta akan mendapat keadilan. Sekian dan terima kasih. Kami mohon tanggapan orang pimpinan Bawaslu sekaligus menyerahkan kepada pimpinan Komisioner Bawaslu. Di foto itu, di foto. Serahkan sama dia. Baik, merdeka. Salam awas. Baik. Tadi ini aksinya apa sudah izin ya Bang? Apa sudah dapat izin dulu tadi? Lalu ini aliansi apa? Aliansi masyarakat. Itu aja ya. Baik. Terima kasih kepada Bung Rumusan Laia, Bung Friderikus Sarumaha, dan seluruh masyarakat yang besertanya. Terima kasih sudah berkunjung di kantor Bawaslu Kabupaten Nia Selatan. Teman-teman, kita langsung saja karena tadi isi tuntutannya adalah kami mohon ketegasan KPU dan Bawaslu Nia Selatan terhadap kecurangan pengalihan suara di 4 TPS di Desa Hilisatare dan 3 TPS di Desa Bawagandewe, Kecamatan Toma. Teman-teman, keberatan yang sudah diajukan pertama dulu bahwa kita tindak lanjuti dengan membuka dan menyaksikan kembali kemarin C Plano. Itu yang pertama, C hasil. Lalu di sana kan masih ada kita keberatan karena tidak sesuai dengan data yang kita punya. Maka efisiensi waktu kita juga pertama bahwa kita tidak mungkin melanggar tahapan. Justru Pak Friderikus ini mengaku tadi bahwa dia adalah mantan staf Bawaslu yang sudah sering dipanggil di DKPP. Lalu teman-teman, bukan kita tidak mau mendengar atau tutup mata terhadap kecurangan pemilu yang mencoreng nama Nia Selatan. Aksi kita hari ini sudah termasuk mencoreng. Kalau tadi teman-teman, bapak-bapak datang mengantar laporan, nggak pernah tutup kantor Bawaslu. Bahkan Bung Friderikus sudah sampai 5 kali datang, terakhir sejak mulai pleno hingga hari ini, bisa lebih. Tidak pernah ditutup. Lalu ada nggak setelah kemarin penetapan itu kan hanya versi kabupaten. Itu yang pertama. Lalu kami juga sedang mengkaji, kita tadi juga sedang rapat di Gakumdu. Bukan tidak langsung mau terima teman-teman. Bersama teman-teman yang sedang merasa dijolimi ini, kita juga punya hati dan itu sedang kita bahas. Kita kan nanti kalau sudah lengkap semua bukti kami, bisa nggak itu dibuka di provinsi? Bisa. Kita kan sudah ada di keberatan. Kami juga sudah koordinasi dengan pimpinan kami. Jadi sampai sekarang tidak berarti penetapan kemarin dibatalkan, tidak. Karena kita juga sudah dikasih batas tanggal itu perpanjangan
dari tanggal 3 harusnya sudah diperpanjang sampai tanggal 5. Kita turuti. Tapi intinya kemarin saya lihat juga sudah diisi D keberatan. Lalu D keberatan yang disampaikan oleh 2 calon legislatif ini saksinya, berikut juga nanti laporan dari teman-teman. Aksi hari ini akan menjadi tindak lanjut, akan menjadi bahan penguat di provinsi. Yang benar lah Ibu. Demikian mungkin yang bisa kami respon. Kalau kita mau bicara kembali lagi, tidak semua kami terima di dalam. Demikian dari kami, Yahowo. Ya kenapa nggak dibuka waktu itu, Bu? Kan ada waktu itu, Ibu. Baik, begini. Terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Selatan yang langsung direspon oleh Ketua Bawaslu Selatan, Ibu Nelly Jebua. Ini Ibu Nelly Jebua ini orangnya pintar ini. Pintar, cerdas dan cerdik. Ibu Nelly Jebua ini Jadi ketua kami tidak pintar. selama saya menyaksikan Ibu ini berbicara sangat cerdik. Ibu ini tadi mengatakan bahwa aksi ini merupakan salah satu mencoreng nama baik Nias Selatan. Ini pemikiran-pemikiran yang keliru, Ibu. Saya bantah. Jangan pernah kau sampaikan, Ibu sampaikan bahwa aksi ini adalah mencoreng aksi Nias Selatan. Seharusnya aksi ini adalah aksi yang baik, supaya Nias Selatan ini tidak tercoreng nama baiknya di Sumatera Utara dan di secara nasional. Ibu jangan sampaikan bahwa aksi ini adalah aksi mencoreng nama baik Nias Selatan. Ibu harus klarifikasi itu. Kami merasa keberatan atas ungkapan Ibu itu. Jangan Ibu sampaikan bahwa aksi ini seolah-olah dengan Ibu berkata demikian berarti ini adalah aksi-aksi yang ilegal, yang merusak. Tidak ada merusak di sini. Niat kami baik. Niat kami hanya mau menyampaikan supaya kebenaran pemilu itu dapat ditegakkan. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Bawaslu Nias Selatan nanti sekali lagi sampaikan bahwa jangan coba-coba mengklaim bahwa aksi ini akan mencoreng nama Nias Selatan. Itu harus saya tegaskan itu. Dan akan kami sampaikan laporan ini kepada Bawaslu Nias Selatan dan berharap ini adalah laporan akan menjadi sebuah bahan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan kepada Bawaslu Nias Selatan, kepada saya harap kepada KPU secara dari awal. Semoga laporan ini menjadi sebuah bahan pertimbangan kepada pimpinan KPU Sumatera Utara dan pimpinan Bawaslu Sumatera Utara pada saat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Kami hanya mau mendapatkan keadilan. Itu harus kita garis bawahi. Kami hanya mau supaya siapa yang benar-benar murni itulah yang menang. Jangan kita curangi. Juga kepada lembaga Bawaslu Nias Selatan, jangan kita dukung oknum-oknum yang mencuri suara caleg yang lain. Jangan kasihan. Saya sampaikan bahwa akan berlaku hukum karma. Kita tidak tahu ke depan kalau misalnya bapak-bapak dan ibu ini menjadi pernah tugas dari Bawaslu Selatan ini, tidak tertutup kemungkinan bapak ibu akan menjadi caleg. Kalau hal ini diberlakukan kepada bapak ibu, bagaimana kalian? Sakit. Yang menang ini tentu mereka sudah berjuang mati-matian. Harta mereka habis. Belum lagi harga diri mereka kalau mereka dikalahkan. Jadi kami mohon nanti kepada Bawaslu Selatan, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu dan mengilhami pikiran-pikiran supaya apa yang benar itu ya ditegakkanlah kebenaran itu. Sekali lagi Ibu, hukum karma berlaku Ibu. Kalau orang Bali selalu mempercayai yang namanya hukum karma, maka saya hanya mengingatkan, saya pastikan tentunya ke depan walaupun bukan caleg ke depan, tetapi ada perjuangan ke depan bapak-bapak dan ibu-ibu ini pimpinan Bawaslu Selatan. Kalau misalnya jadi pernah tugas di Bawaslu, tentu kalau hal ini terjadi
di dalam keluarga ibu, di dalam pribadi ibu, bagaimana perasaan ibu. Jadi kami mohon supaya sekali lagi masyarakat Nia Selatan kita sama-sama berdoa supaya Bawaslu Nia Selatan ini diberkati Tuhan dan dilepaskan dari karma-karma kecurangan. Nah, ini Pak Kasat ini. Jadi begitu Ibu, sekali lagi ini walaupun saya bawa canda, saya menyadari bahwa saya juga orang berdosa, sangat berdosa pun saya ini. Tetapi saya katakan, saya juga adalah kader GMNI. Saya pernah dilatih, dibina di organisasi ini. Saya yakin Ibu Nelly juga adalah kader GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kami satu kader sebenarnya Ibu ini, satu kader. Ya, kalau kami itu dia ini Sarina, saya Bung Freddy dan Sarina Nelly juga. Di kader Gemini itu kami telah dibina bahwa ketika ada kaum marhai adalah kaum yang ditindas identik dengan orang-orang yang dicurangi. Maka saya secara pribadi saya telah bersumpah bahwa saya pernah juga saya katakan pada kesempatan ini saya pernah masuk penjara hanya membela kebenaran. Jadi saya harapkan Ibu Nelly juga akan tersentuh hatinya di dalam mengungkap kebenaran ini. Jadi demikian, pernah juga dikasih kode juga Pak Kasat ini. Jadi kita harus tunduk juga sama ini pimpinan juga ini komandan ini. Jadi kalau kita tidak nurut bahaya juga ini. Ini komandan kita Kasat Intel ini. Ada juga sini Pak Kasat Reskrim. Jadi itulah aspirasi kami dan kami mohon supaya kami diterima di dalam. Ada berapa perwakilan nantinya? 2 orang aja atau ada kawan-kawan yang mau masuk lagi? Ada. Udah 2 orang aja biar kami. Oh ini kawan dari sana. Ini juga hadir Bung Aris Tongdali. Ini adalah aktor juga ini peduli dengan pemilu ini. Selamat datang kepada Bung Aris Tongdali. Ini siapa namanya ini? Nah, ini juga dari PSI. Ya, di sana juga saya lihat ada Pak Kades. Pak Kades ini juga aktif di Nia Selatan. Di sampingnya ada juga Pak Kanit, Pak Palaia. Jadi kami harapkan kepada kawan-kawan yang ada di luar mohon dijaga kondusif keamanan, jangan buat gesekan. Oke, 2 orang saja. 3 orang. Permohonan kami 3 orang. 3 orang. Udah konfirmasi sama ini. Jadi jaga keamanan mereka. Terima kasih. Aman.